Bab 1146, Jutaan Kalpa Lalu. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Doyu tetap tersenyum tipis dan matanya tenang. Ketenangan dan kepercayaan dirinya tidak hanya berpura-pura, tetapi datang dari lubuk hatinya. Melihat Kaisar Doyu di sebelahnya yang memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan, Wenso mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bahkan tidak yakin bahwa Kaisar Doyu hanya berpura-pura menjadi luar biasa atau benar-benar hebat. Zanot Kyong menatap Kaisar Doyu dengan cermat. "Rekan Tao, apakah kamu benar-benar bersedia melawan pendukung di belakang Sander Ye sendirian?" Kaisar Doyu terkekeh dan berkata, "Oh, apakah kepala keluarga Zanot Kyong tidak percaya pada kekuatanku?" Zanot Kyong menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bermaksud begitu." Kaisar Doyu melirik orang-orang di lapangan, dan senyumannya perlahan menghilang. Pada saat ini, dia tiba-tiba memancarkan aura yang menyelimuti seluruh dunia, dan berkata perlahan, "Pernah dalam 1 juta kalpa, dengan menjentikkan jari, puluhan jutaan makhluk abadi dimusnahkan, jutaan kalpa bersama-sama, Kaisar Doyu berada di akhir. Setiap orang." Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar puisi ini?" Semua orang menggelengkan kepala. Kaisar Doyu mengerutkan kening, tapi kemudian santai dan tersenyum. "Tidak masalah kalau belum pernah mendengarnya sebelumnya. Singkatnya, orang-orang di belakang Sander Ye akan diserahkan kepadaku. Kalau mereka berani muncul, aku akan membuat mereka berlutut dan memohon ampun." Zanot Kyong dan yang lainnya terdiam. Saat ini mereka sebenarnya belum yakin apakah Kaisar Doyu ini hanya sekedar pamer atau benar-benar hebat, tetapi hingga saat ini Kaisar Doyu ini masih memiliki kekuatan. Hanya tiruan, tapi dia memiliki kekuatan Kaisar Dewa tertinggi, tubuh asli dia pasti akan lebih kuat. Tidak ada keraguan tentang ini, tapi tidak tahu seberapa kuatnya. Wenso di samping memandang Kaisar Doyu dan tersenyum tipis. Semuanya, tidak ada keraguan tentang kekuatan Kaisar Doyu. Bagaimanapun, dia pernah mengintegrasikan seluruh multi alam semesta sendirian, dan bahkan memasuki Aula Tao. Dengan kekuatannya, aku percaya bahwa orang di belakang Sander Ye jelas bukan tandingannya. Faktanya, dia tidak tahu pasti. Lagi pula, dia belum pernah melihat tubuh asli Kaisar Doyu. Tapi untuk saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain percaya. Toh mereka di perahu yang sama, apalagi dia merasa Kaisar Doyu tidak perlu membual dengan identitasnya itu, lagi pula memang adalah orang yang memiliki identitas. Misalnya, kalau kamu memintanya untuk menyombongkan diri, dia tidak akan bisa melakukannya. Yang tidak tahu malu, jumlahnya sangat sedikit. Setelah mendengar kata-kata Wenso, Zanot Kyong bertiga yang tidak jauh pun saling memandang, dan mereka semua mengangguk sedikit dan memilih untuk mempercayainya. Bagaimanapun, dia adalah penguasa peradaban dan dikenal sebagai Kaisar Dao. Bagaimana dia bisa datang ke sini untuk membual begitu saja? Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba memasuki aula. Pria tua itu berjalan cepat ke arah Zanot Kyong. Mata Zanot Kyong tiba-tiba menyipit, dan hawa dingin memenuhi sekelilingnya. Wanita itu membawanya ke mausolem dinasti. Kifa mengerutkan kening. Makam dinasti memiliki jantung hukum tertinggi dari 18 kaisar dinasti Sengsu. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba duduk. Zanot Kyong dan Wuso Meng juga berdiri saat ini, dan ketiganya tampak sangat senus. Melihat pemandangan ini, Wenso sedikit bingung dan bertanya, "Ada apa?" Zanot Kyong berkata dengan suara yang serius, "Kami baru saja mendapat kabar bahwa wanita itu membiarkan Sander Ye menelan 18 jantung hukum tertinggi." Wenso mengerutkan kening, dia ingin melatih Sander Ye itu. Zanot Kyong menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin. Biarpun Sander Ye adalah monster, untuk mencapai level dia, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Tujuan dia melakukan itu seharusnya." Berbicara tentang ini,
Mereka bertiga saling memandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Zanot Qiong berkata dengan suara yang serius, "Kalian segera pergi ke makam dinasti Sengsu. Aku akan pergi ke negeri asing." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Wenso sedikit bingung dan berkata, "Kepala keluarga Wuso, Dekan Qifa." Qifa berkata dengan suara yang serius, "Kita harus menghentikan wanita itu, kalau tidak, kita semua akan mati." Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan tanda ajaib misterius tiba-tiba terbang dari telapak tangannya dan menghilang dalam sekejap. Wuso Meng di samping ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan satu taring dan menghancurkannya. Di Akademi Ilahi, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, dan seberkas cahaya biru ilahi melintas di langit, langsung menuju ke kota kerajaan. Hampir pada saat yang sama, di padang bersalju di utara, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan langsung menuju ke kota kerajaan. Di aula utama, Qifa memandang Kaisar Doyu dan Wenso, "Ayo segera pergi ke mausolem dinasti." Setelah mengatakan itu, dia dan Wuso Meng langsung menghilang dari tempatnya. Di dalam keluarga Dewa Besi, ada banyak orang kuat yang naik ke langit dan langsung menuju kota kerajaan. Wenso menoleh untuk melihat Kaisar Doyu dan bertanya dengan bingung, apa yang dilakukan ketua aula pertama. Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, "Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu hanya biasa-biasa saja." Wenso melihat apa yang ingin dikatakan Kaisar Doyu, Wenso buru-buru berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang tepat di ujung langit. Di dalam mausolem dinasti. Pada saat ini, Sander Ye masih dengan liar melahap jantung hukum tertinggi, dan saat dia melahapnya, cahaya emas yang mengandung energi kuat terus naik dari tubuhnya ke langit, dari mausolem dinasti hingga langit berbintang, sangat spektakuler. Di hadapan Sander Ye, Fa Safan masih membantu menekannya. Saat ini, pria bertopeng muncul di belakang Fa Safan. Pria bertopeng itu berkata dengan suara yang serius, "Kaisar Fan, mereka datang." Fa Safan sedikit mengangguk, seperti yang diharapkan. Pria bertopeng itu tidak berkata apa-apa lagi, tapi mundur. Pada saat ini, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyapu di luar mausolem dinasti, dan dalam sekejap, pegunungan tak berujung berubah menjadi bubuk. Tetapi, mausolem dinasti masih ada. Di sekitar mausolem dinasti, terdapat kekuatan runi aneh yang memancar. Di luar makam dinasti, ada 4 orang berdiri di sana, 3 pria dan 1 wanita. Keempat orang tersebut adalah Zanot Qiong, pemimpin keluarga Dewa Besi, Dekan Qifa dari Akademi Ilahi, dan Wuso Meng, pemimpin keluarga raksasa Tianrong, serta Wenso dan Kaisar Doyu. Zanot Qiong menatap mausolem dinasti, matanya menyipit. "Fa Safan, kenapa kamu melakukan ini?" Di mausolem dinasti, Fa Safan tersenyum dan berkata, "Semuanya, tunggu sebentar sampai Tuan Ye menerobos." Saat dia berbicara, dia menekan kuat-kuat dengan tangan kanannya. Energi mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Sander Ye, dan dalam sekejap, semua energi itu diserap oleh tubuh Sander Ye. Aura Sander Ye melonjak lagi saat ini. Di luar, alis Zanot Qiong dan yang lainnya menjadi gelap. Wenso menatap mausolem dinasti dengan kebingungan, apa yang akan dia lakukan. Zanot Qiong berkata dengan suara yang serius, dia ingin memadatkan kembali segel hukum tertinggi dan membiarkan hukum dan tatanan tertinggi kembali ke dunia. Mendengar ini, Wenso langsung mengerti. Sekarang tanah Sansu ini adalah tanah kekacauan biarpun hukum tertinggi masih ada, tetapi tidak mengikat lagi. Kalau segel hukum tertinggi disatukan kembali, berarti tatanan akan pulih kembali dan semua akan terikat oleh hukum tertinggi. Ada lagi yang ingin dikatakan Zanot Qiong, tapi Wuso Meng tidak sabar dan berkata dengan marah, "Kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya?" Saat dia berbicara, dia meninju mausolem dinasti dengan pukulan. Ketika pukulan ini jatuh,
dunia langsung hancur menjadi ketiadaan, dan perisai pelindung di sekitar mausolem dinasti langsung hancur dan kemudian dimusnahkan. Wu Shomeng hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, pria bertopeng itu tiba-tiba muncul di depan Wu Shomeng. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Kilatan kemarahan melintas di mata prajurit Mirkat itu, dan dia meninju pria bertopeng itu tanpa ragu-ragu. Bang! Begitu tinju kedua orang itu bersentuhan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak, dan prajurit Mirkat itu mundur ratusan kaki berturut-turut. Melihat pemandangan ini, Zanot Qiong dan Qifa melontarkan ekspresi terkejut di mata mereka. Wu Shomeng menderita kerugian dan tiba-tiba menjadi marah. Dia hendak mengambil tindakan lagi, tetapi dihentikan oleh Zanot Qiong di sampingnya. Dia melihat ke arah pria bertopeng di kejauhan dan bertanya, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu berkata dengan tenang, "Kepala keluarga Qiong, Kaisar Fan sedang sibuk. Kalau kalian ada urusan, beritahu aku." Zanot Qiong menatap pria bertopeng itu, "Memberitahumu. Apakah kamu mewakili kota kerajaan?" Pria bertopeng itu mengangguk. Zanot Qiong menyipitkan matanya, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu tidak berbicara, tetapi menoleh dan melirik ke mausolem dinasti di bawah. Pada saat ini, dengan bantuan Fasa Fan, aura Sander Ye menjadi semakin menakutkan. Pilar cahaya keemasan yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Pilar cahaya emas langsung menembus mausolem dinasti dan tenggelam ke langit, dan saat itu galaksi mulai mendidih. Melihat pemandangan ini, wajah Zanot Qiong dan lainnya menjadi gelap. Wajah Wenso juga berubah muram. "Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos." Sander Ye menjadi sangat kuat sejak transformasi jiwa pedang tatanan. Kalau dia menerobos sekarang, akan sangat sulit untuk mengendalikannya. Wu Shomeng tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti air pasang, lalu ada tekanan yang tajam. Bang! Dalam sekejap, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan seluruh dunia berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, pilar guntur setinggi 1000 kaki tiba-tiba jatuh dari langit dan jatuh langsung ke arah pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu mengangkat tangannya dan meninjunya. Bang! Pilar guntur setinggi 1000 kaki hancur, tapi pria bertopeng itu juga terlempar hampir 1000 kaki dalam sekejap. Qifa tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dia memegang tongkatnya dan dengan ringan mengetuk mausolem dinasti di bawah. Pada saat ini, dalam sekejap, mausolem dinasti langsung terbakar. Puluhan ribu pilar guntur membelah langit dan menuju mausolem dinasti. Pada saat ini, pria bertopeng tiba-tiba muncul di langit di atas mausolem dinasti. Tangannya tiba-tiba membentuk segel. Dalam sekejap, segel emas muncul dari telapak tangannya dan segel emas membesar dalam sekejap. Panjang dan lebarnya ribuan kaki, melayang di atas mausolem dinasti seperti tirai cahaya. Pada saat ini, guntur dan kilat yang menakutkan jatuh langsung ke bawah bumi, yang sangat menakutkan. Di samping Qifa, Wu Shomeng tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan dia menghantam pria bertopeng tidak jauh dari situ seperti bola meriam. Bang! Dalam sekejap, pria bertopeng itu terlempar. Di sisi lain, Zanot Qiong tiba-tiba muncul di mausolem dinasti dengan palu besar di tangannya. Dia membanting palu itu ke bawah, dan seluruh mausolem dinasti meledak, dan dia sendiri langsung menyerbu turun, lalu memukul dengan keras Sander Ye dan Fasa Fan yang berada tidak jauh dari sana. Bersambung.